landing. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, siang, malam, sore teman-teman. Tapi ini syutingnya malam hari ya. Jadi di video kali ini saya ingin memberikan beberapa alasan kenapa drone DJI Avata itu merupakan salah satu drone terbaik untuk pemula teman-teman. Tapi memang pemula yang mempunyai budget ya teman-teman ya. Nah ini saya buka dulu. Yang pertama adalah dia tuh sangat ringkas ya, ringkas sekali. Nah ini saya masukkan tas seperti ini, dan ini tasnya bukan untuk drone sebenarnya. Tas kecil ini dapat dari kantor, kecil seperti ini. Kita buka dulu untuk drone-nya. DJI Avata itu masuk ke tas kecil seperti ini. Pertama kita bisa masukkan drone, ini DJI Avata-nya. Terus kemudian ini remote-nya, remote DJI FPV RC2. Terus kemudian di sini ada DJI Google. Tentunya yang di sini kalau tas seperti ini itu yang masuk DJI Google 2 ya. Terus ada lagi baterai cadangan, sama ada chargernya di sini ya untuk hubnya. Tasnya kita singkirkan dulu. Oke, sebenarnya untuk teman-teman kalau misalkan mempunyai budget itu memang saya sarankan untuk membeli drone FPV untuk pemula itu adalah DJI Avata. Kenapa? Yang pertama itu tadi saya sampaikan itu ringkas. Terus kemudian yang kedua memang dia build quality-nya bagus ya. Build quality-nya bagus. Terus kemudian dia istilahnya apa ya? Simple teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin sudah terbiasa dengan drone aerial, nih drone Mavic atau drone apapun, drone DJI, drone aerial, itu nanti menggunakan Avata ini akan sangat mudah sekali. Karena teman saya juga udah pakai teman-teman ya. Jadi ceritanya teman saya itu mengikuti sertifikasi kemarin bareng saya di Medan. Itu dia belum bisa nerbangkan drone. Setelah belajar nerbangkan drone 1 hari, besoknya dia nyoba DJI Avata, itu langsung bisa teman-teman dan langsung ngebut dengan menggunakan Google ya. Oke, kita lanjut. Kenapa menjadi drone FPV yang recommended untuk pemula? Yang pertama tadi simple, yang kedua ini build quality-nya bagus, terus kemudian yang selanjutnya adalah hasil rekamannya itu bagus teman-teman. Jadi tanpa menggunakan action cam pun teman-teman bisa langsung menggunakan hasil dari rekaman DJI Avata ini setara dengan O3, karena O3 DJI O3 itu juga sinyalnya juga bagus, hasilnya bagus seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini kemarin saya terbang menuju ke dasar Kawah Bromo menggunakan DJI Avata ini. Mungkin ini DJI Avata pertama yang terbang menuju ke Kawah Bromo sedunia teman, kayaknya ya. Walaupun sebenarnya ada Cinebu 30 seperti yang sudah pernah tak bahas di episode sebelumnya, ada Pavo Pico drone kecil, tapi ini semuanya untuk mode normal atau mode angle-nya itu memang tidak sebagus di DJI Avata. Ini saya contohkan teman-teman ya. Jadi video ini saya usahakan tanpa dijeda, tanpa di skip. Jadi semua persiapan segala macam teman-teman bisa melihatnya. Ini tak nyalakan dulu untuk Google-nya, karena untuk DJI Avata itu harus nyala dua-duanya, antara remote terus kemudian Google itu harus nyala semua teman-teman. Kalau drone FPV biasa itu tanpa harus menyalakan Google kan dia bisa terbang ya. Kalau DJI ini setahu saya itu harus dinyalakan Google sama remote-nya, dua-duanya. Oke. Terus yang selanjutnya simple baterainya, terus kemudian chargernya juga kecil ya, tinggal pakai adaptor dari HP, ini kayak gini. Pakai adaptor HP, tinggal dicolokkan ini, tipe C, itu langsung bisa teman-teman. Ini saya berada di kamar untuk ngedit saya ya, ada komputer segala macam. Kita akan coba terbangkan drone DJI Avata ini di dalam kamar. Tentunya dia udah pakai GPS, jadi bisa RTH. Model RTH-nya pun dia juga mirip-mirip dengan drone aerial teman-teman. Ini benar-benar saya setupnya nggak saya jeda teman ya. Ini kita nyalakan, habis nyalakan Google, nyalakan remote DJI, khasnya DJI. Terus kemudian ini settingan sticknya udah tak setting untuk mode acro ya, karena saya hampir nggak pernah pakai mode angle. Saya pakai mode acro. Terus kemudian kita nyalakan drone-nya, pencet 1, pencet 2 kali. Oke. Kameranya wes nangkep ya. Nah ini tak pendekkan sedikit teman-teman. Nah biar kelihatan ya. Ini drone-nya. Nah, ini kita sekarang menggunakan mode normal, karena setiap kita nyalakan drone DJI Avata ini, dia langsung masuk ke mode normal, teman-teman. Jadi di Avata sendiri ini ada 3 mode. Yang pertama mode normal, yang kedua mode sport. Normal sama sport itu sama, yang membedakan hanya di kecepatannya saja. Yang ketiga itu mode acro atau mode manualnya, mode air mode ya. Itu di paling bawah. Jadi tapi ketika kita nyalakan drone pertama kali, dia langsung masuk ke mode normal. Kalau mau pindah ke mode acro,
mode akro sekali, balik ke normal lagi, terus kemudian balik ke akro. Dia langsung otomatis ke mode akro. Tapi kita akan coba di dalam ini, kenapa saya merekomendasikan DJI Avata sebagai drone pemula. Kita bisa langsung arming. Armingnya di mode normal itu sama dengan armingnya di drone aerial. Kita coba arming seperti ini ya. Saya lihat ya teman-teman ya. Kita naikkan. Oke, ini adalah drone FPV recommended. Ya seperti ini teman-teman. Tentunya dia agak goyang sedikit karena memang nggak mendapatkan GPS ya. Jadi memang dia agak goyang sedikit, nggak masalah. Tapi kalau di luar ruangan dia udah dapat GPS, itu nanti akan sangat stabil. Nah, saya tunjukkan dulu. Ini kita landingkan kayak gini ya. Ini landing teman-teman. Nah, dia sudah landing. Kenapa dia bisa stabil? Karena di bawah ini ada sensornya. Jadi dia ada sensor untuk salah satunya adalah untuk menstabilkan ketinggian. Jadi kayak altitude hold-nya teman-teman. Jadi walaupun apalagi nanti kalau udah dapat GPS ya. Ini kita coba tes sekali lagi ya. Oke, kayak gini ya. Ini karena nggak ada GPS ya teman ya. Jadi agak goyang sedikit. Kalau misalkan, nah kan, di sini kan ini tak lepas ya remote-nya. Dia akan kembali ke posisi semula. Tak geser gini sama. Kan? Coba kita puter. Kita geser ke kanan. Ini remote-nya tak lepas ya. Ini kenapa saya merekomendasikan DJI Avata ini. Tak dorong ke maju depan. Dia akan kembali lagi. Sama seperti drone aerial teman-teman. Kita landingkan, tak taruh nih, landing. Nah, landing teman-teman ya. Jadi kenapa saya merekomendasikan DJI Avata ini sebagai drone pemula. Teman-teman bisa langsung melihatnya lewat Google ini, langsung terbang sama seperti menerbangkan drone aerial teman-teman. Hanya saja dia menggunakan Google. DJI Mini 3 pun juga sudah bisa menggunakan DJI Google 2 ini ya, atau Integra. Itu bisa diterbangkan menggunakan apa namanya kacamata Google-nya, tapi kurang sip ya. Nah, saran saya pakai DJI Avata ini. Kalau pakai mode akro nggak bisa seperti itu tadi ya. Nah, kalau mode normal atau angle-nya dari Cinebot atau drone rakitan, apapun itu teman-teman, yang pakai Betaflight, itu ketika dia angle didiamkan gini, dia nggak bisa altitude hold, dia dorong ya ke sini. Terus kemudian didorong ke depan, dia juga ke depan teman-teman. Tapi kalau misalkan dia pakai enough, itu kalau nggak salah bisa. Mirip-mirip seperti DJI seperti ini. Tapi memang saya belum pernah mencoba teman-teman ya. Oke, kita bahas lagi. Saya penasaran teman-teman ya, tak coba sekali lagi ya. Bukan penasaran sih, pengen menunjukkan teman-teman kenapa saya merekomendasikan DJI Avata untuk drone FPV pemula. Oke, kita maju, geser kiri, maju, dekati kamera, lalu mundur lagi, muter, mundur. Ya mirip-mirip menerbangkan drone apa namanya aerial teman-teman ya. Kayak gini. Dah. Enak teman-teman. Dorong maju. Nah, enak. Dan ini pun dengan posisi normal seperti ini teman-teman. Teman-teman langsung pakai Google, langsung switch ke mode manual atau akro. Dia nanti ada petunjuknya gitu. Terus kemudian nanti bisa langsung masuk ke mode akro. Jadi keunggulan dari fitur ini itu adalah ketika teman-teman menerbangkan drone FPV itu di lokasi yang tidak ada tempat untuk take off landing atau istilahnya di lumpur, terus kayak ini ya di Bromo berpasir itu, jadi dia jauh lebih safety karena dia bisa hand launch atau hand landing teman-teman. Jadi nanti landingnya itu teman-teman bisa langsung ke tangan sini. Kalau misalkan takut kena propellernya bisa langsung dipegang gini terus di disarm. Enak banget teman-teman, asli. Terus kemudian ini tak matikan dulu ya biar nggak panas karena DJI O3 itu apa namanya nyerot baterai atau powernya itu kan gede, terus kemudian dia gampang panas teman-teman. Terus kemudian saya lanjutkan lagi alasan kenapa ini jadi drone recommended untuk pemula. Sebenarnya bukan untuk pemula saja sih teman-teman, untuk apa namanya profesional pun itu juga bisa. Di Indonesia ini kan sudah ada regulasi terkait drone juga teman-teman ya, di aplikasi Sidobigo.
Itu teman-teman bisa daftarkan. Drone ini bisa didaftarkan dengan gampang karena dia produknya dari DJI, salah satu manufaktur terbesar drone saat ini ya. Itu bisa didaftarkan. Terus kemudian kalau misalkan ada event, ada perusahaan untuk mencoba untuk membuat video footage drone, itu biasanya minta spek. Nah, salah satunya adalah DJI Avata ini. Terus satu lagi teman-teman, menerbangkan drone DJI Avata ini jauh lebih pede dibanding saya menerbangkan drone ini, rakitan ini ya, Cinebot 30 ini. Jauh lebih pede teman. Walaupun sebenarnya harganya drone saja ya teman ya, drone saja ini dengan Cinebot 30 itu hampir sama, malah kayaknya mahalan ini ya, kayaknya mahalan Avata teman ya. Tapi KCS itu ya, selisihnya sedikit, ini 8,7 juta. Yang ini itu kemarin yang LRS itu 8,1 ditambah baterai 300-an. Ya selisih sekitar 200-300 ribu. Tapi dari segi keamanan, safety, terus kemudian ketenangan hati sang pilot itu jauh lebih tenang menerbangkan DJI Avata. Ini pun teman-teman juga bisa digendongkan action cam. Action cam yang saya sarankan maksimal adalah DJI Action 2 karena kalau terlalu berat eman-eman motornya teman ya, mesake motornya juga. Dan bisa di mode 2. Ini DJI Action 2 di mode potret, yang di sini di mode landscape. Jadi sekali shoot teman-teman bisa langsung dapat 2 footage. Nanti akan saya upload di video berikutnya. Saya juga sudah membuktikan penerbangan drone DJI Avata dengan 2 mode potret sama landscape. Landscape-nya saya langsung pakai kameranya dari DJI Avata, potretnya saya pakai DJI Action 2 di kemarin. Nah, ini ya, DJI Action 2. Ini langsung di potret. Sama-sama produknya dari DJI. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah salah satu rekomendasi drone FPV untuk pemula adalah DJI Avata. Biar teman-teman lebih percaya lagi, ini tak nyalakan Googles, nyalakan remote, sekali lagi nyalakan drone-nya. Oke, posisi di sini. Bagusnya dari Avata itu enaknya suaranya ting-ting. Sama Googles 2 juga bagusnya gitu. Kita nunggu nunggu ini connect dulu ya. Nah, titit sudah connect. Oke, kita masuk ke mode normal. Kita arming. Bentar. Oke. Nah, kita maju. Ini saya sekalian mau bikin thumbnail teman-teman. Itu loh. Nah, DJI Avata. Terus sedikit. Jadi kita bisa melepas tangan menerbangkan drone DJI Avata. Oke, kita landing. Berbeki tonggone. Landing. Oke, mungkin itu ya teman ya, video salah satu alasan kenapa DJI Avata menjadi salah satu rekomendasi drone FPV untuk pemula. Teman-teman bisa beli langsung drone-nya ini di Malang Hobby. Jadi Malang Hobby itu juga bisa menjual drone bijian kayak gini, menjual baterai cadangan, menjual remote drone-nya, dan juga menjual goggles-nya. Satu set ada, bijian ada, dia juga menjual drone aerial juga. Kalau teman-teman ingin melihat foto-foto dari Avata, drone segala macam, bisa langsung ke channel saya ini, Drone Jowo. Ini contohnya saya juga muter juga ini. Kemarin saya tes jarak DJI Avata ini tembus di 3 km. Sebenarnya dia bisa terus teman-teman, karena sebenarnya Okusing 3 ini mantep banget. Saya sudah membuktikan 11,5 km itu sanggup. Tapi memang ada faktor pembatas yaitu baterai. Jadi baterainya ini dia cuma mampu di 3 km dengan kondisi angin tidak ada, anginnya kecil, dia kembali baterai di 18%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.